selamat pagi Bapak. Pagi, Pak. Ya, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Kamirudin. Bapak Kamirudin. Untuk umurnya sendiri berapa Bapak? Umur saya 22 tahun. 22 tahun. Baik, boleh saya minta lengannya Bapak? Iya. Oke, sebelumnya saya perkenalkan nama saya Imam Aziz. Saya merupakan ahli gizi dari rumah sakit ini. Jadi nantinya saya akan melakukan proses asuhan nih kepada Bapak terkait perbaikan status gizi terkait penyakit Bapak gitu kan. Nah, jadi adanya proses asuhan ini diharapkan nantinya kita bisa memperbaiki status gizi Bapak, terus bisa menunjang penyembuhannya secara cepat gitu nih Pak. Ya. Itu gambarannya sendiri. Nanti saya akan menanya ini tentang kebiasaan Bapak sehari-hari, terus pola makannya bagaimana, terus nanti kita juga akan berdiskusi terkait rencana dietnya nih, kira-kira tidak memberatkan Bapak gitu ya. Oke Pak. Oke, untuk Bapak Kamirudin sendiri, ini untuk pekerjaannya apa Pak? Saya kebetulan masih mahasiswa. Masih mahasiswa, iya. Untuk mobilitas sehari-harinya? Mobilitas sehari-hari palingan cuma kayak rumah kampus. Rumah kampus, iya. Untuk peran di keluarga, Bapak mungkin sebagai apa? Tulang punggung kah mungkin atau? Alhamdulillah karena orang tua saya masih ada, jadi masih bisa dibiayain sebagai anak. Ya Alhamdulillah sebagai anak kita. Untuk agamanya Pak, maaf. Agama Islam. Pak. Agama Islam, Ya. ya Alhamdulillah. Untuk situasi tempat tinggalnya Pak? Kebetulan Mas, saya itu tinggalnya di perkampungan ya Mas. Jarak saya aja kalau misalnya mau ke kampus itu sekitar 1,5 jam. 1,5 jam? Lama banget juga ya Pak ya? Ya, Pak. Jadi agak jauh dari kampus. Berarti untuk akses makanannya sendiri di rumah Bapak itu bagaimana? Kalau akses makanannya Pak, karena itu kan jalan ke kampung saya itu bisa dibilang belum aspal Pak, masih batu-batu ya. Iya. Ya jadi agak sulit, terus yo bahan-bahan makannya mahal Pak di sana. Mahal ya, berarti kalau misalkan Bapak beli makanannya itu Bapak kira-kira harus mempertimbangkan dulu nggak nih higienisnya, terus kebersihannya, tempat jualannya gitu-gitu atau nggak Pak? Enggak Pak, ya beli aja. Oh saya. ya beli aja yang iya. Oke, untuk akhir-akhir ini kira-kira Bapak ada ngerasa kayak BB-nya turun mungkin atau gimana gitu? Saya kurang tahu Pak, tapi belakangan ini saya ngerasa kayak saya itu lebih kurus Pak. Oh, ngerasa lebih kurus Ya, Pak. terus- Mungkin dari bajunya juga ya Ya, Pak? biasa baju yang saya pakai ini biasanya ngepres gitu. Tapi ini ya udah kayak longgar gitu Pak. Ya. Untuk nafsu makannya kira-kira gimana Pak? Nafsu belakangan ini tuh nafsu makan saya menurun Pak. Menurun ya. Mungkin Bapak sulit menelan gini karena penyakit demam tifoidnya atau gimana? Iya agak. Agak gitu juga ya. Oke. Kita lanjut untuk aktivitas sehari-hari Bapak selain ngampus pulang nih apa aja kira-kira? Kalau misalnya aktivitas sehari-hari ya selesai ngampus paling ya anak muda nongkrong. Nongkrongnya bagus ya. Itu nongkrongnya kira-kira di mana tuh Pak? Ya di pinggir-pinggir jalan aja Pak. Kadang juga di samping sawah kan biasa ada penjual-penjual gitu Pak. Di situ pinggiran jalan lah pokoknya. Di situ sama teman-teman ya Pak? Ya. Sama teman-teman juga. Oke. Untuk nih tadi kan Bapak mulai ngampus kayak gitu kan. Nah itu kira-kira Bapak istirahatnya jam berapa tuh? Ya karena habis nongkrong saya kadang tuh kalau nongkrong suka lupa waktu Pak. Ya palingan tidurnya sekitar jam 12-an. Jam 12 malam. Ya. Wow, iya oke. Untuk Bapak sendiri ada riwayat penyakit belum sebelum ini? Riwayat penyakit belum ada Pak. Belum ada. Oke. Berarti sekarang cuma demam tifoid aja nih Pak. Untuk keluhannya sendiri Bapak merasakan apa aja di demam tifoid ini? Saya merasakan kayak lemas. Ya. Habis itu ya terkadang itu saya suhu menggigil. Demam gitu lah. Habis itu nafsu makan ya kayak tadi nafsu makan saya menurun. Nafsu makan menurun. Oke. Untuk pola makannya kira-kira Bapak ingin makannya apa aja sih sebelum demam ini gitu? Hanya makan apa mungkin? Gado-gado mungkin kayak cuma makanan gitu. Ya makanan kayak gitu aja Pak. Ya makanan yang ini apa ya, jadi belum ini juga ya. Oke.
Baik, oke, Bapak ini di sini berdasarkan yang saya lihat dari data Bapak, ini Bapak itu mengalami underweight Pak dengan IMT-nya itu 17. Ya, karena kan normalnya itu 18 sampai 12. IMT itu apa sih? IMT itu adalah indeks massa tubuh, di mana si IMT ini bisa untuk mengukur kayak status gizi Bapak gitu loh, normal atau enggak. Nah, di sini Bapak underweight gitu nih Pak. Adanya underweight ini dilihat dari tinggi badan Bapak nih 170 dan berat badan Bapak yang saat ini 48. Ini kemarin waktu yang kemarin itu Bapak diukur itu 52 Pak. Oh. Iya, jadi ini Bapak mengalami penurunan Cukup banyak berarti. Iya, lumayan cukup banyak sih Pak jadi penurunannya gitu. Jadi nanti bisa dipertimbangkan lagi untuk pola makannya untuk dapat meningkatkan si berat badannya Bapak ini ya. Oke, untuk selanjutnya ini ada data biokimia Pak. Nah, biokimia ini biasanya itu untuk pemeriksaan lebih lanjut nih, untuk mendeteksi Bapak itu sebenarnya kenapa sih? Yang kemarin saya dicek gitu Nah, ya? iya, betul, dicek sama dokter itu ya. Ini hasilnya Bapak untuk leukositnya. Leukosit itu apa sebenarnya sih Pak? Leukosit ini adalah sel darah putih apa ya di mana leukosit ini nantinya dapat mempercepat laju penyembuhan gitu, karena kan kerja dia itu membunuh patogen-patogen kan Pak. Selain leukosit ini Bapak limfositnya juga tinggi 52%, terus HB-nya Bapak rendah dapat 11,8. Jadi nanti bisa ditingkatkan melalui mungkin pemberian suplemen atau bisa dari kayak pemenuhan makanannya seperti bayam gitu-gitu nih Pak. Ini juga HCT-nya Bapak juga rendah di angka 35%, SGOT-nya juga tinggi, SGPT-nya juga tinggi, albumin Bapak nih juga rendah. Mungkin nanti konsumsi proteinnya Bapak dapat ditingkatkan Pak. Terus LLD-nya ini termasuknya tinggi, terus CRP-nya juga tinggi. Jadi kesimpulannya dari biokimia ini nantinya Bapak bisa memenuhi kekurangan-kekurangan yang ada di data biokimia ini melalui makanan gitu nih Pak, maupun suplemen. Oke Pak, setelah saya lihat-lihat keseluruhan, ini diagnosis yang dapat saya berikan kepada Bapak, ini adalah asupan protein energi itu tidak adekuat nih Pak. Ini dikaitkan dengan peningkatan metabolik, sistem metaboliknya yang ditandai dengan nih albuminnya rendah. Ini sekitar 2,9 Pak, karena kan itu normalnya itu 4 sampai 6 gitu nih. Terus yang kedua ini Bapak juga ada defisit pengetahuan ya Pak. Tadi kan Bapak juga tidak mengetahui kan kayak makanan ini higienis apa enggak sih sebenarnya kan. Nah, itu juga dikaitkan dengan riwayat konsumsi Bapak yang memakan makanan kayak di pinggir jalan, tidak mementingkan kayak ini tuh sebenarnya tuh bagus enggak sih makanannya, ini bagus apa enggak sih untuk dikonsumsi gitu nih Pak. Gitu, makanya ini juga perlu nih Pak diketahui. Bapak juga bisa nih searching di internet. Oh ya, ternyata higienitas yang baik itu kayak gini ya, supaya tidak terkontaminasi bakteri lebih lanjut. Terus yang ketiga ini adalah asupan oral yang tidak adekuat. Jadi kan Bapak bilang sendiri karena Bapak ini kayak males makan gitu nih Pak. Jadi kayak ya di sini dapat saya diagnosis kalau Bapak itu asupan oralnya tidak adekuat. Mungkin nanti bisa ditingkatkan lagi nih. Dan asupan oral ini ditandai dengan adanya penurunan berat badan dari 52 kilo sampai 48 kilo tadi nih Pak. Lumayan gede juga ya Pak. Makanya itu Bapak perlu nih harus dikembangkan lagi. Kalau bisa jangan malas makan, harus ditingkatkan lagi nafsu makannya nih Pak. Bisa juga dengan tes bisa ditambahkan dengan tekstur makannya, mungkin tekstur makannya yang lunak gitu. Kalau misalkan ada mual dan muntah gitu, terus makanannya bisa bervariasi. Mungkin itu ya Pak. Oke. Nanti juga saya akan buatkan terkait contoh menu harian, terus daftar makanan yang perlu dihindari, makanan kayak kendala apa aja yang Bapak misalkan terapkan gitu nih. Jadi kira-kira nih menurut Bapak dari ketiga ini apa sih yang membuat Bapak terkendala gitu untuk menyiapkannya? Paling sebenarnya dari ketiga itu nggak ada sih Pak. Paling saya tuh cuma
kadang lupa aja atau nggak malas makan. Alay. Karena tadi nggak nafsu tadi itu Pak. Baik, mungkin saran saya terkait nggak nafsu makan tadi, Bapak bisa kayak memilih bahan-bahan dengan tekstur lunak tuh Pak, kayak bubur mungkin, nasi tim, selingannya bisa pakai bubur sumsum gitu nih Pak. Kalau misalkan buah paling cuman kayak pisang, pepaya, melon gitu nih. Jadi nanti dapat ditingkatkan terkait pemenuhan makanannya nih Pak. Terus juga ini proteinnya Bapak juga dapat dipenuhi nih, bisa dari daging ayam, mungkin telur ya Pak ya, karena kan murah telur itu bisa juga dari situ. Karena apa Pak? Karena kan protein ini kan bisa, dia kan mengandung reseptor ya Pak. Jadi kan nantinya akan memperbaiki itu kayak patogen memperbaiki sistem tubuhnya, sistem imunnya juga, dan dapat membunuh patogen-patogen itu sendiri. Jadi dapat mempercepat laju penyembuhan gitu nih Pak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari Bapak ada pertanyaan? Sudah cukup, baik. Kalau sudah cukup, mungkin saya akhiri nih Pak. Terima kasih. Nanti akan saya pantau lagi untuk 7 hari ke depan atau seminggu ke depan nih Pak. Kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut, Bapak bisa menghubungi nomor saya yang ada di sini Pak. Baik, terima. Oke, terima kasih ya Pak. Sehat selalu. Ya, mari. Mari.